Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim penyuluhan UPT Puskesmas Sidayu, saya Auzan Mutakin. Saya Ibu Maslahah. Pada hari ini kami akan menyampaikan materi tentang pencegahan pada COVID-19. Adik-adik, siswa baru SMK Negeri 1 Sidayu, mohon mengikuti dengan baik dan semoga bermanfaat. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan mulai dari gejala seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. COVID-19 atau yang kepanjangan dari Coronavirus Disease 2019 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember tahun 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke seluruh penjuru dunia, sehingga pada saat ini dinyatakan sebagai masa pandemi. Penyebarannya yang cepat membuat beberapa negara, termasuk Indonesia, menerapkan lockdown. Kalau di Indonesia istilahnya adalah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Kenapa COVID-19 sangat berbahaya? Karena tingkat kematian akibat COVID-19 sangat tinggi. Menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 pada tanggal 10 Juli 2020, angka positif 70.736 orang, sedangkan angka kematian 3.417 orang. Dari kedua angka ini dapat disimpulkan bahwa CFR atau Case Fatality Rate atau tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 ini sekitar 4,8%. Sehingga untuk adik-adik dan masyarakat Indonesia sangat berbahaya. Apa saja gejala dari COVID-19? Berikut kami tampilkan slide-nya. Yang pertama, untuk kasus ringan, batuk, demam, dan mudah lelah. Jadi jika adik-adik mengalami batuk, demam, dan mudah lelah, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut, tapi juga jangan lengah. Untuk kasus sedang, yaitu pneumonia ringan. Apa itu pneumonia? Sesak nafas. Ya, jadi jika sudah mengalami batuk, demam, mudah lelah, ditambah dengan sesak nafas, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Untuk kasus yang berat dari coronavirus sudah mengalami pneumonia yang parah dan mengalami kegagalan fungsi organ lain sehingga menimbulkan kemungkinan terjadi kematian. Saat ini sudah ada era new normal. Kita sudah melakukan pengorbanan, ya, sudah melakukan isolasi diri di rumah, tidak keluar rumah, tapi tetap saat ini tetap harus berhati-hati, jangan sampai lengah, tetap waspada, tapi juga jangan panik berlebihan. Pada masa new normal ini, virus corona atau COVID-19 sedang menunggu kita lengah, jadi jangan sampai lengah, tetap terapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak fisik, memakai masker, dan juga sering cuci tangan. Bagi adik-adik khususnya, siswa baru SMK Negeri 1 Sidayu, barang apa saja yang wajib dalam tas adik-adik? Yang pertama, masker. Yang kedua, hand sanitizer. Yang ketiga, perlengkapan sholat. Yang keempat, tisu, serta perlengkapan makan. Untuk anak-anak muda khususnya, bertindak cerdas dan bekali diri dengan informasi tentang coronavirus atau COVID-19.
ikuti anjuran kesehatan masyarakat dari WHO atau Dinas Kesehatan, ikuti berita terkini tentang mengenai coronavirus untuk mencegah menyebarkan rumor atau berita hoaks. Jangan menyebarkan berita hoaks. COVID-19 dan anak muda, lindungi diri dan orang lain. Yang pertama, yang biasanya sering bergerombol dengan teman-temannya untuk saat ini, tolong jaga jarak, jangan berkerumun, jangan keluyuran. Jika tidak perlu, jangan keluar rumah. Yang kedua, rajin mencuci tangan dengan sabun ya, atau air mengalir, dan hand sanitizer. Jangan meninggalkan rumah jika sedang sakit. Ya, hubungi pelayanan medis di fasilitas kesehatan terdekat. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya mengenai cuci tangan yang baik dan benar. Saya akan melanjutkan tentang materi COVID tadi. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Auzan tentang bagaimana mencegah agar COVID itu tidak menimpa kita. Yang pertama yang harus kita jaga adalah yang pertama kita jangan lupa pakai masker. Selalu pakai masker bila yang pertama keluar rumah. Ya, setiap keluar rumah harus pakai masker. Yang kedua, selalu cuci tangan pakai sabun. Kita laksanakan cuci tangan pakai sabun ini dengan 6 langkah. Langkah yang pertama, kita sambil belajar ya, kita praktek ada 6 langkah cuci tangan yang benar. Di sini ada perbedaan antara memakai sabun dan hand sanitizer. Kalau memakai sabun kita butuh hitungan setiap langkah 8 kali. Kalau pakai hand sanitizer kita butuh hitungan 4 kali. Kita praktekkan seperti kita pakai hand sanitizer dengan hitungan 4 kali. Langkah yang pertama kita ambil hand sanitizer, kita ratakan. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Langkah kedua kita balik. 1, 2, 3, 4. Ganti yang kanan. 1, 2, 3, 4. Langkah yang ketiga kita gosok sela-sela dengan hitungan 4. 1, 2, 3, 4. Langkah yang keempat kita kunci kedua tangan kita gosokkan. 1, 2, 3, 4. Langkah yang kelima, jempol. Kita putar. 1, 2, 3, 4. Ganti satunya, kita putar. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya yang terakhir adalah ujung jari. Kita putar sebanyak 4 kali. 2, 3, 4. Terakhir satunya 1, 2, 3, 4. Ya, jangan lupa 6 langkah harus dilaksanakan setiap kita melaksanakan cuci tangan. Ingat, kalau pakai sabun 8 kali hitungan, kalau pakai hand sanitizer cukup 4 kali. Ya. Yang selanjutnya, yang pertama tadi adalah pakai masker, yang kedua cuci tangan pakai sabun, selanjutnya adalah jaga jarak. Ya. Kenapa kita harus jaga jarak dengan sesama? Karena kita ingat teori dari penularan COVID-19 ini adalah melalui droplet. Droplet, tahu droplet ya? Droplet itu percikan, ya. Setiap kita bicara, itu akan ada sesuatu yang akan keluar. Jadi kita harus waspada terhadap diri kita maupun orang lain. Karena setiap kita bicara, itu ada sesuatu yang keluar, itu istilahnya droplet. Nah, virus corona bisa menular melalui droplet, ya. Jadi makanya kita harus jaga jarak. Berapa jarak aman? Antara 1 sampai 1,5 meter. Jadi makanya kalian kenapa sekarang ini dilakukan demi keamanan kita bersama, karena kita lihat kasus sekarang tidak tambah turun, tapi semakin naik.
kalian bisa melihat data-data setiap hari semakin naik. Kita berada di Kabupaten Gresik, kita pada posisi ranking ketiga Jawa Timur. Ya, setelah Surabaya, Sidoarjo, Gresik ketiga tertinggi. Jadi kita harus selalu berhati-hati, selalu waspada. Ya, makanya kalian sekarang belajar di rumah, ini adalah pengorbanan. Tapi jangan sampai sudah berkorban begini, tapi malah cangkruk di tempat warung yang tidak berguna. Sekarang memang new normal, apapun bisa dilakukan. Tapi seperti yang disampaikan oleh Kak Auzan tadi, kita harus selalu berhati-hati dan selalu waspada. Ya, jadi gunakan waktu kalian. Kalau belajar di rumah, ya belajar. Jangan nongkrong-nongkrong di tempat yang tidak jelas. Ya, ingat selalu dimanapun kita berada, kita harus pakai 4 protokoler tadi. Ya, jadi untuk melindungi bukan hanya diri sendiri, tapi orang lain juga. Lanjut. Seperti lanjut. Pemakaian masker, ya. Pemakaian masker bisa ini. Masker sebaiknya dicuci setiap 4 jam sekali, karena masker yang dipakai oleh masyarakat itu adalah masker yang terbuat dari kain, bisa dicuci. Jadi setiap 4 jam sekali diganti, ya. Bisa berlapis 3, bahannya mudah menyerap dan pas di wajah. Untuk pemakaian masker jangan sampai salah, ya. Pemakaian yang salah akan virus akan masih bisa masuk. Pemakaian yang benar, hidung, mulut, dagu semuanya tertutup wajah. Jangan sampai hidungnya dilepas, ya. Nanti pakai masker hidungnya dilepas gini. Itu kuman virus masih akan bisa masuk. Lanjut. Nah, ini ada gambaran kalau kita beli makanan tertentu di pinggir jalan, kita antara pedagang dan pembeli, salah satu bila memakai masker itu masih bisa tertular. Jadi sebaiknya dua-duanya harus pakai masker. Kalau hanya salah satu saja, virus akan masih bisa menular, ya. Jadi kalian harus bijak, kalian harus berhati-hati. Maksudnya harus pintar memilih mana penjual jajanan di jalan itu yang patuh terhadap pencegahan COVID atau mana yang berpotensi untuk menularkan. Jadi kalian harus pintar dan berhati-hati. Jangan beli makanan di pinggir jalan yang penjualnya tidak pakai masker, ya. Ingat ya. Kalau kita sudah berhati-hati demi keluarga kita dan lingkungan kita, kalau di luar kita sembrono sedikit saja akan membahayakan diri kita dan keluarga kita. Adik-adik, demikian penjelasan dari kami, Ibu Maslahat dan Kak Auzan. Semoga apa yang kami jelaskan tadi bermanfaat. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, tetap disiplin, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, makan makanan gizi seimbang, serta berperilaku hidup bersih dan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.